Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Marta Magdalena Uhito. Saya kelas B reguler. Di video kali ini saya ingin membahas atau saya telah memilih satu topik untuk dibahas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen mengenai pajak pertambahan nilai. Apa itu pajak pertambahan nilai? Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pemungutan pajak terhadap tiap transaksi baik barang maupun jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha atau pemerintah maupun pemerintah. Istilah PPN dalam bahasa Inggris dikenal dengan Good and Service Tax atau Value Added Tax. Pajak ini bersifat tidak langsung, objektif, dan non-kumulatif. Maksudnya, pajak tersebut tidak dibayarkan secara langsung oleh pedagang, melainkan dibayarkan oleh konsumen, sehingga dikatakan tidak langsung, karena konsumen tidak membayar secara langsung ke pemerintah. Dimulai sejak 1 Juli 2019, PKP atau pengusaha kena pajak seluruh Indonesia diwajibkan untuk membuat nota faktur pajak elektronik e-faktur guna menghindari pembuatan faktur pajak palsu untuk pemungutan PPN kepada para konsumen. Barang atau jasa yang dikenakan PPN. Barang atau jasa yang dikenakan PPN jumlahnya sangat banyak. Oleh karena itu, untuk memudahkan Anda membedakan mana barang yang dikenakan PPN dan tidak, berikut adalah daftar barang yang tidak dikenakan PPN. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang keempat, uang, emas, batangan, dan surat berharga. Sedangkan untuk jasa yang tidak dikenakan PPN meliputi jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan serta jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan penggunaan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesel pos, jasa boga atau catering. Dasar hukum PPN di Indonesia. Dasar hukum pajak penghasilan tambahan atau PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang pajak pertambahan nilai, barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. Hingga saat ini, dasar hukum tersebut telah mengalami 3 kali perubahan atau amandemen. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan kebijakan serta lebih memperhatikan keadilan masyarakat Indonesia. Dasar hukum PPN terbaru ada di dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, yaitu Undang-Undang Harga Pokok Produksi Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tarif PPN dalam rancangan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 yang telah disahkan oleh DPR, tarif PPN pajak pertambahan nilai resmi naik menjadi 11% dan 12%, di mana tarif PPN sebelumnya hanya mencapai 10%. Kenaikan tarif ini akan berlaku pada tahun 2022. Upaya penaikan tarif PPN adalah bagian dari revisi Undang-Undang Perpajakan yang tercantum dalam RUU HPP Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nilai pajak diputuskan naik secara bertahap mulai 11% dan 12%.
Sementara rentan maksimal pemungutan pajak PPN berdasarkan Undang-Undang PPN adalah sebesar 15%. Terkait dengan pemberlakuan dalam implementasi tarif baru ini masih harus diatur dalam perundang-undangan. Cara menghitung PPN. Agar bisa menghitung PPN dapat dengan tepat harus menggunakan rumus berikut, yaitu tarif PPN sama dengan DPP dikali harga pokok atau jasa. Berikut adalah contohnya. Ali membeli minuman di sebuah kedai kopi. Ternyata kedai kopi tersebut memasukkan PPN kepada setiap pelanggan yang melakukan transaksi di sana. Jika harga minuman Ali adalah 24.000, maka PPN yang harus dibayar Ali sebesar. Jadi cara pengerjaannya tuh PPN sama dengan DPP dikali harga pokok produksi. DPP adalah dasar pengenaan pajak. Jadi 10% dikali 24.000 sama dengan 2.400. Dari perhitungan tersebut maka total yang harus dibayarkan untuk PPN adalah 2.400. Biaya di luar dari harga minuman tersebut. Biaya di luar dari harga minuman tersebut, begitu. Objek pajak pertambahan nilai. Adapun beberapa objek PPN adalah sebagai berikut. Penyerahan BKP, barang kena pajak, atau JKP, jasa kena pajak, oleh pengusaha yang berada di daerah pabean. Import BKP, barang kena pajak. Yang ketiga, adanya pemanfaatan BKP tidak berwujud di dalam daerah pabean namun berasal dari luar daerah pabean. Yang keempat, adanya pemanfaatan JKP jasa kena pajak tidak berwujud di dalam daerah pabean namun berasal dari luar daerah pabean. Yang kelima, ekspor JKP jasa kena pajak maupun BKP barang kena pajak tidak berwujud maupun berwujud oleh PKP pengusaha kena pajak. Mekanisme pajak pertambahan nilai. Dalam penyaluran pajak pertambahan nilai atau PPN adalah mekanisme yang harus terstruktur dan terurut di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengusaha kena pajak menambahkan PPN terhadap barang kena pajak yang dibeli oleh wajib pajak dan harus memberikan faktur sebagai bukti. Yang kedua, tarif PPN yang tertuang dalam faktur tersebut adalah pajak keluaran bagi PKP penjualan barang kena pajak. PPN bersifat pajak yang dibayarkan di muka selama PKP menjalankan aktivitas usahanya. Berikutnya, bila ditemukan perbedaan di manakah pajak keluaran lebih besar daripada masukan, maka wajib disetorkan kepada kas negara. Jika sebaliknya, maka selisih tersebut bisa dimasukkan dalam kompensasi pajak berikutnya. Yang berikutnya, atau yang kelima, SPT masa PPN wajib disampaikan oleh PKP di setiap bulannya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.